Halo, selamat petang, selamat sore menjelang malam. Sore, teman-teman Nah, X-People. teman-teman X-People, Tech People semua, selamat datang di XLT, Sapiens Lightning Talk, yang kali ini temanya mengenai Copilot ya. Mungkin kami jelaskan dulu ya, XLT itu memang sesi rutin ngobrol-ngobrol, discuss mengenai teknologi. Kalau khusus bulan puasa nih jadi ngobrol-ngobrol ngabuburit. Nah, kita selesai bisa siap-siap buka gitu. Oke, topik kita kali ini adalah mengenai Microsoft 365 Copilot. Ya, terus intinya adalah dia akan meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja, kira-kira gitu ya, dalam bisnis. Oke, mungkin kenalan dulu, saya adalah Jati Wicaksono di Sapiens, kemudian rekan saya ini beli putu. Beli putu dia adalah Global Architect di Sapiens. Oke, thank you Put udah hadir ya. Sekarang kita ngomong mengenai Microsoft 365 Copilot. Soalnya kalau ngomongin Copilot aja tuh kurang. Microsoft Copilot sama M365 Copilot tuh beda gitu ya. Nanti kita bahas. Betul. Tapi yang gue tahu itu Copilot Office atau M365-nya itu sebetulnya di launch tuh November Put. November 2023 kemarin. Ya, baru. Tapi dipersyaratkan nggak bisa beli ketengan. Betul. Belinya minimum 300 users. Ya. Cuman berjalan 2 bulan kemudian, kayaknya 1 Januari 2024 kemarin, udah dibebaskan. Ya. Untuk beli satu juga boleh, untuk small business juga boleh, apalagi enterprise gitu. Nah, Sapiens pun demikian ya. Kita punya R&D, jadi teknologi-teknologi terbaru pasti langsung kita bahas di kita namanya Innovation Labs kita gitu, termasuk Copilot yang mungkin hari ini ya kita ngobrol-ngobrol apa sih yang lebih sudah kita pernah tentang- kulik gitu ya, kira-kira gitu. Saya Put, untuk memulai, oh ya, gue punya ini dulu nih, punya pendapat mengenai kata-kata Copilot itu sendiri. Jadi Microsoft Copilot atau M365 Copilot itu kan emang brandnya Microsoft ya untuk si AI Assistant gitu. Menurut gue cocok gitu, dari dulu gue suka kutip tuh bahwa AI itu adalah Copilot kita, yang pilotnya tetap manusianya. Nah itu mungkin kira-kira cocok gitu ya, Itu masih cocok banget. ininya analoginya gitu. Makanya biar kita ingat aja gitu bahwa itulah Copilot. AI itu harusnya menjadi Copilot kita. Gitu. Put, setahu gua tuh ada 3 jenis Copilot nih. Ada Microsoft Copilot yang ada di Edge, ada di kanan tuh, diklik itu kayak ChatGPT. Terus ada Copilot Pro. Tapi itu tetap untuk individual, dan enterprise itu namanya Copilot for Microsoft 365. Itu yang gua tahu, tapi silahkan buat kalau mau dijelaskan lebih lanjut tipe-tipe Copilot itu gimana. Thank you, Jan. Nah, betul. Ada 3 Copilot yang bisa teman-teman nikmati produk dari Microsoft ini. Yang Copilot yang dasar itu adalah yang Microsoft Copilot, yang teman-teman bisa langsung dapatkan dari add-on Edge tuh di Bing. Dia sudah ada di sisi kanan sebagai sidebar. Nah itu si Copilot ini adalah memberikan fungsi yang basic kayak menjawab pertanyaan, bikin konten, atau untuk membuat gambar yang sama fiturnya seperti ChatGPT. Kayak yang kita kenal ChatGPT. Tapi ini secara produk adalah punyanya Microsoft, karena secara instance itu berbeda dengan server yang ada di ChatGPT. Jadi Microsoft menghidupkan instance sendiri nih untuk Copilot-nya. Dipisahkan ya? Dipisahkan. Iya. Karena sebelumnya mereka juga OpenAI juga ya? Ya, OpenAI si Microsoft ya. Betul. Gue juga install sih di iPhone di Microsoft mobile juga Copilot. ada. Betul, mobile browser itu bisa namain add-on Microsoft Copilot, dan itu gratis. Dengan 3 capability tadi ya, untuk menjawab pertanyaan, bikin konten, atau membuat gambar. Nah, ini untuk individual.
Nah, sedangkan ada lagi individual yang lebih pro. Nah, ini namanya Microsoft Copilot Pro. Copilot Pro. Nah, ini hanya bisa kita dapatkan jika kita memiliki license Office 365 yang bisnis. Either itu yang bisnis standar maupun yang premium. Oke. Gitu. Nah, ini masih individual juga, Masih tapi individual. capability-nya lebih advance. Kayak dia kalau bisnis Office 35 bisnis itu kan ada aplikasi Word, Excel, Office-nya itu ya. Betul, itu sudah Itu udah termasuk. Sudah integrasi dengan Copilot. Gitu. Nah, yang terakhir adalah Copilot for Microsoft 365. Nah, ini yang kita level akan bahas ya. Organisasi yang enterprise Organisasi, nih. Nah, oke. ini capability-nya. Nah, betul di awal. Jadi tadi mention bahwa awal waktu launching kan ada limitasi 300 minimum. Tapi berjalan waktu somehow Microsoft menghilangkan batasan itu sehingga sekarang tidak ada angka minimum yang harus dibeli. Jadi kalau di perusahaan itu butuh 1 orang boleh beli aja. Itu senilai itu. Yeah. Sehingga dengan perubahan policy ini sebenarnya ini justru menguntungkan kita sebagai konsumen, mau perusahaan yang besar, mau menengah dan UMKM pun bisa menikmati fitur ini. Jadinya seperti itu. Apa sih syaratnya terus akhirnya bisa di install atau diaplikasikan? Asal punya 365 gitu terus beli license-nya gitu ya? Untuk yang khusus yang enterprise, untuk organisasi, ini perlu di-assign oleh global admin atau administrator center yang di office, itu mengassign license ini ke dalam user atau sekelompok grup user yang ada di Active Directory. Nah, ini sudah auto nanti dia detect license-nya, misalkan kita beli 30, kita assign ke seluruh departemen IT, ya udah nanti semua yang login menggunakan Office 365 fitur atau apa istilahnya ribbon yang ada di Word atau di Excel nanti ada tuh Copilot-nya muncul. Gitu. Wah, tuh keren tuh. Di ya? sebelah editor kayak tuh Betul, ada Copilot. Pokoknya kalau udah punya itu, waduh, itu ada pembantu yang sangat pintar ya dalam kita bermain dengan aplikasi ya, baik itu Word, Excel, Teams. Jadi ya semacam punya asisten di dalam aplikasi. Outlook. Jadi nggak perlu pindah-pindah lagi ke browser atau apa. Jadi udah built-in di dalam aplikasi Microsoft. Oke, saya menyapa dulu yang sudah join. Thank you, tech people yang sudah join. Sekalian nih, kayaknya ada pertanyaan nih. Kita langsung jawab aja lah ya, biar seru. Dari Bayu AD 14, bagaimana performa Copilot dibandingkan dengan ChatGPT atau Gemini? Dan apa saja fitur Copilot yang tadi integrasi dengan 365? Nah, berarti satu ini Copilot yang Microsoft Copilot kali ya dibanding dengan ChatGPT. Satu lagi yang Copilot for Microsoft 365. Gimana, cepet aja bro, karena kita masih banyak materi selanjutnya. Secara performa kalau Copilot dengan ChatGPT sebenarnya karena core komponennya adalah sama ya, mereka menggunakan LLM, Large Language Model, yang dikembangkan oleh OpenAI kemudian ini oleh Microsoft. Nah, tapi secara instan itu berbeda karena Microsoft concern dengan masalah security. Jadi prompt yang kita ketik itu di Microsoft Copilot itu sudah dipastikan diolah atau diambil informasinya itu sudah mengconsider yang namanya keamanan data. Jadi nggak sembarangan nih Microsoft menyajikan merespon prompt kita. Sehingga Copilot ini berjalan di atas Azure ya, platform cloud-nya Microsoft. Tentunya secara performa bisa sama dengan ChatGPT karena di situ juga ada capability untuk switch ke chat model yang 4, GPT-4 ataupun GPT-4 ada switch-nya dia tuh ya, ada switch-nya. di ChatGPT 4-nya di GPT-4-nya diaktifin. Gitu. Nah, terkait dengan yang pertanyaan kedua, fitur apa saja yang terintegrasi dengan M365? Hampir semua produk. Jadi gini, mungkin sekalian jelasin bahwa Copilot ini menggunakan core komponen namanya Microsoft Graph. Nah, Microsoft Graph ini apa? Ini fondasinya M365. Jadi seluruh aplikasi yang ada di M365, mau itu Outlook, mau itu Teams, Excel, Word, PowerPoint, OneNote, apalagi Microsoft Loop, itu semua fondasinya adalah Microsoft Graph. Microsoft ini adalah API atau semacam gateway
yang memungkinkan terutama yang doyan program kali ya, itu dengan bisa mengutilize Microsoft Graph ini kita bisa mengakses data user atau data organisasi itu lewat Microsoft Graph ini. Nah, Copilot menggunakan itu untuk mengkombinasi prompt yang kalau prompt itu kan datangnya dari eksternal ya, jadi bukan dari itu kan inputan eksternal kan dari si usernya kan. Nah, si Copilot ini mengorkestrasi dua ini Pak. Tapi prompt itu kan ke LLM dulu dong, karena kan itu bahasa manusia ya. Ya, LLM bahasa manusia. NLP. Betul. Ambil LLM, baru ke kontennya di Graph gitu diambil ya. dari Microsoft Graph. Nah, jadi semua konten perusahaan tentunya karena security lagi, concern ke security, tidak semua bisa di crawling tergantung dari akses siapa saya yang ada di organisasi tersebut. Jadi misalkan gini, di SharePoint salah satu produk Microsoft juga, itu misalnya saya hanya dikasih akses untuk website tertentu, yaitu aja yang hanya bisa di crawling oleh Microsoft si Copilot untuk mengenerate respon. Sedangkan yang tidak dapat akses tentunya ya dia tidak akan berani, nggak akan bisa, nggak akan. Ya bisa. sama lah dengan user management pada umumnya bahwa kalau Anda nggak punya akses ke domain tertentu, area tertentu ya pasti ter-restrict ya. Tapi yang saya serem memang ada yang artinya kalau ngerti Microsoft Graph ya gitu ya, apalagi ngerti nanti bahwa kekuatan AI ini kan sebenarnya dia bisa ngambilin konten segala macam, dan AI pula yang mengelola, yang mengolah. Artinya seluruh apapun yang kita ketik, yang kita tulis itu bisa diukur. Ada yang bilang gini Put, jadi ini udah ketahuan sekarang employee mana yang paling rajin dengan cara tahu bagaimana paling responsif gitu, dengan cara melihat bagaimana dia seberapa cepat dia merespon email dan seterusnya. Ya, betul. Employee yang paling pintar dan paling nggak pintar juga udah bisa ketahuan bagaimana dia mengisi konten, membuat sesuatu gitu ya. Jadi semua aktivitas employee, semua aktivitas itu terekam dan hanya bisa diambil lewat Microsoft Graph ini. Gitu. Luar biasa. Oke, thank you. Itu tadi berarti kita sudah bahas komponen-komponennya ya. Ada LLM-nya, ada Graph-nya, ada si Copilot itu sendiri. Udah, itu teknis. Sekarang kita langsung aplikatif aja, Put ya. Jadi kalau menurut gua tuh si Copilot for M365 itu itulah terintegrasi dengan aplikasi kita sehari-hari, guys. Kita apa sih kalau di kantor? Ya kebetulan memang kantor kita juga pengguna solusi dari Microsoft gitu ya. Kita juga Microsoft sedang menuju solution partner for Modern Works, Sapiens ini, sehingga pasti kita sehari-hari menggunakan taruh 5 aplikasi deh ya. Ya, standar. Yang pasti ya Word, Excel, PowerPoint, Teams, sama Outlook. Wah, ini last but not least nih, ini email nih, ini nadi kita nih. Nah, sekarang kita mau bahas teman-teman tech people kelima ini nih. Bagaimana M365 Copilot ini use case-nya, contoh lah ya, pasti nggak semua, kita cepat sekali soal pembahasan sekarang di kelima aplikasi ini. Standar, ya. Mulai dari mana kira-kira? Menarik tuh Excel kayak hampir semua orang mainan Excel. Oke. Jadi di Excel ini apa nih si memboost performance apa nih si Copilot ini di Excel? Oke, Excel itu kan lebih ke data ini ya, teman-teman bisa pakai untuk nyimpen data tuh, bentuknya tabular atau grid segala macam. Nah, Copilot pertama kalau yang kita mau simulasi misalkan dengan Copilot, bahkan Copilot membantu kita untuk mengenerate sampling data di dalam worksheet yang kosong. Gitu. Dia bikin dengan prompt yang kita misalkan spesifik, buatkan saya sampel data penjualan, gitu ya. Kadang-kadang perlu ya, emang untuk belajar segala macam ya. Saya perlu sampling data. Betul. Nah, kalau kita kan bisa nyari di Google gitu. Kalau ini buatin, dia bikinin langsung rapi gitu. Gawat nih. Atau yang berikutnya adalah kita sudah punya data, kita pengen dapetin insight dari data yang kita miliki. Kadang kita dikasih tabel yang isinya cuman huruf dan angka gitu ya. Kita nggak ngerti nih hubungan antara masing-masing kolom. Nah, dengan Copilot teman-teman sangat cepat bisa mendapat insight dari data tersebut. Cukup dengan mengetik show insight data. Nanti Copilot akan memberikan tren dari yang ini ya. Dia sudah punya modelnya. Jadi dia akan memberikan trennya berdasarkan apa? Penjualannya kah? Atau berdasarkan daerahnya kah? Dan semua tren itu bisa kita minta embed langsung ke dalam Excel tersebut sebagai sheet yang baru.
Oke. Gitu. Jadi kita tidak usah pindah ke biasanya kalau yang mungkin teman-teman yang pakai R gitu ya, dia mengolahnya di programnya terpisah, hasilnya kemudian dicemplungin lagi ke Excel. Nah, ini nggak, dengan Copilot nggak perlu pindah kemana-mana, cukup berinteraksi dengan promnya itu, semua sudah langsung dibantu. Jadi memudahkan sih ya. Jadi ingat, mainnya tetap kita. Apa yang mau kita buat, apa itu tetap orangnya. Copilot ini hanya asisten yang mempercepat produktivitas kita untuk menghasilkan laporan yang lebih akurat, lebih ini aja. Saya suka ketawa-ketawa karena kalau lihat kemampuan Copilot itu kayak apa, ngasih tugas ke asisten kita. Tapi langsung ya? Langsung. Nggak ke orang lain, tapi langsung di situ, cuman ngetik aja. Ya. Oke, itu dari Excel yang dari contoh lo ya, ada beri insight. Tapi gue ada lagi contoh-contoh prom di Excel nih, Put. Misalnya promnya, dan ini bisa bahasa Indonesia ya? Untuk sang Copilot VM 365, ini masih mode preview. Oke. Dan hanya baru mensupport 8 bahasa. Sayangnya Indonesia belum. Waduh. Kita tunggu ya, kita tunggu. Ini Microsoft sedang menyiapkan itu. Jadi kita tunggu supaya dia bisa paham inputan. Jadi belum support ini inputannya, tapi kalau responnya bisa udah multi bahasa. Hanya inputannya ini harus menggunakan 8 bahasa ini. Yang umum ya. Yang seharusnya Inggris, sih Jepang. no problem ya, karena kan LLM GPT OpenAI itu juga udah bahasanya banyak banget ya. Kalau yang khusus, makanya ini khusus yang tipe organisasi yang enterprise. Kalau yang individual itu bisa. Itu tidak ada berbeda dengan ChatGPT. Oke, kalau gitu saya contohin aja prom dalam bahasa Indonesia jika nanti bahasa Indonesianya udah available ya. Misalnya bisa diminta Excel itu buat prediksi penjualan untuk kuartal berikutnya berdasarkan data historis ini. Sama dia dibuatin. Atau identifikasi dan tampilkan outlier dalam set data keuangan ini. Tuh outlier segala macam kan statistik banget ya. Atau ringkas data survei pelanggan ini dan berikan insight utama. Dikasih. Diringkasin terus dikasih. Itu begini. Udah kita nggak perlu asisten lagi nih, gawat nih. Bisnis mulai berubah nih gara-gara ini. Oke, sip. Excel udah kita bahas. Aplikasi berikutnya apa? Aplikasi berikutnya yang Office 365. Yang Word. Nah, Word adalah mungkin juga yang paling sering dipakai oleh semua, mau mahasiswa, mau anak SD. Iya. Jadi gimana sih Copilot ini? Ya, karena Copilot ini tadi dia bisa kalau yang enterprise ya, yang data company dia bisa ambil. Jadi Word ini bisa kita instruct, kita perintahkan untuk membuat summary dari laporan, misalkan kita attach to reference dokumen atau apapun yang mau kita jadikan referensi model Copilot ini untuk menganalisa. Jadi bisa kita serahkan Excel apapun, intinya kan dia akan semakin precise ngasih hasilnya kalau kita memberikan input yang contoh promnya kayak gimana Pun? Contohnya misalkan buatkan saya draft proposal menggunakan hasil minute of meeting yang tanggal sekian, itu kita pilih tuh. Berarti minute of meetingnya adalah sebuah dokumen yang dipilih sebagai reference file tadi. Buatkan saya proposal untuk langsung dibuatin. Terus dengan menggunakan template kita kasih lagi. Contohnya, template ini ambil nih. Ya, template ini kita kasih nih. Berarti template Word ya? Template Word atau ya template Word itu nanti kita kasih, nanti dia mengolah dari situ. Doc kali ya, DOT ya? Docx yang standar. Nah, jadi dari dua reference file tadi, Copilot akan langsung membuatkan sebuah draft proposal sesuai dengan template yang diberikan. Gitu. Keren. Itu within minutes loh, nggak perlu hari-harian kita nungguin draft proposal ya. Gawat nih. Nih bisnis sudah berubah nih, gawat. Oke, thank you. Itu berarti tadi bisa nambahin ini juga dia. Apalagi? Kan ada gambar. Nah, ini kan capability dia mengenerate ilustrasi, membuatkan ilustrasi sehingga tampilan proposalnya jadi lebih menarik. Itu sangat sangat bisa. Ya, kalau gua tahu Microsoft punya Bing Image Creator atau di OpenAI kan ada DALL-E segala macam, ya mungkin mudah. Dengan mudah ya. Mudah banget. Mudah banget. Prom lain ya di Word nih, kalau bahasa Indonesia ya. Buatkan ringkasan untuk laporan ini. Udah, dibuatin summary. Ya, summary-nya.
key point-nya dikasih itu biasanya. Tulis surat penawaran berdasarkan informasi produk yang ada di tabel ini. Jadi Nah. tabelnya aja kita buat kering, tabelnya kering. Buatin surat Iya, penawarannya. Dia buat. Dia buatnya nih kan. Buat surat penawarannya. Ubah catatan rapat ini menjadi format protokol yang terstruktur. Nah, itu Wah, yang luar bagus biasa. tuh. Luar biasa. Periksa dan perbaiki tata bahasa dan gaya penulisan Nah, dalam dokumen ini. Ya, di ChatGPT juga kita bisa sebenarnya. Bisa. Kasih. Nah, tapi ini langsung. Jadi dia langsung Terintegrasi. merevisi Iya, iya. hasil generatannya ataupun konten yang sudah ada di Word tersebut. Mungkin nanti kalau lo ngomongin Outlook juga sama ya, kita Sama. nulis email terus kita bilang benerin dong, ini Iya. gue nulis kan pasti bahasanya bahasa nggak formal. Oke, nanti yang Formal Outlook dong. nanti gitu ya. belakangan kita Oke, bahas. sip. Excel sudah, Word udah. Berikutnya? Berikutnya Teams. Wah, ini Teams nih. Gue Microsoft tadinya Teams. bingung nih, kok Teams pakai AI ya? Teams itu kan alat kolaborasi biasa gitu ya. Kita chatting, kita ada channel di situ, kita naruh files, ada juga fungsi-fungsi polling lah segala macam. AI-nya di mana ya? Di mana tuh, Bet? Teams ini justru yang mengagregat beberapa resource file ya. Di Teams itu kan kita bisa bikin meeting, jadwal meeting, terus kita bisa ngupload file, kita bisa ngedit file di situ juga. Sebenarnya Teams ini Oh, karena Teams adalah sebetulnya kolaborator dari untuk beberapa semuanya produk ya? media, ya. Oke. Nah, peranan Copilot di sini dia ngebantuin. Saya kemarin kelewat beberapa meeting gitu ya, karena ada yang bentrok meetingnya. Terus meetingnya saya minta direkam. Kemudian dengan Copilot saya bilang, tolong buatkan rekap meeting yang kemarin, poinnya apa aja gitu ya. Hebat ya. Dan lengkap dengan timelinenya. Jadi dikasih itu, oh si Anu ngomong tanggal Ini. sekian ya gitu, itu dikasih itu. Iya. Seperti itu. Gue lihat pas kita lagi itu ya, lagi di lab ya, bener-bener ya, oh si ini Ya. begini sih begini, jadi Atau ada dirangkumin. Ya, dirangkumin. Atau prom lain. Saya pengen tahu terakhir saya ngobrol dengan Jati itu misalkan bahas apa sih? Nanti dia crawling tuh. Conversation kita di email, conversation kita di chatting, terus nanti file-file yang terkait dengan Jati misalkan dengan kita ngobrol kemarin itu semua dikasih laporan rapi itu di chat. Jadi kayak asisten aja udah. Dan itu memang Teams kan ininya pakainya hanya chat ya. Jadi udah langsung interaksinya tuh menggunakan chat. Jadi udah jadi langsung masuk kayak kayak ngobrol dengan chat GPT yang lain. Iya. Karena Tapi kalau dia berupa video harus ditranskrip dulu berarti ya? sama Copilot dia akan mentranskrip, Iya. ya otomatis. Jadi script dulu baru bisa baru bisa diolah Baru gitu bisa. kali ya, dan ditanya-tanyain ya. Iya. Itu tadi yang gue lupa yang kita waktu itu terus ada urutan timeline itu bahasa Indonesia bahasa Inggris ya? Kita bisa masih bahasa Inggris ya? Promnya bahasa Inggris. Promnya bahasa Oh, Inggris. oke. Tapi kalau misalkan hasilnya kita bilang in bahasa, kita tinggal bilang aja di belakang promnya, misalkan summarize semua Teams message yang ada nge-mention account saya selama seminggu dan di grup Ini berdasarkan the real personal assistant ya, kayak gini. itu dia. The real personal assistant. Luar biasa. Itu Teams ya. Coba kalau gue lihat di sini contoh lain di Copilot di Teams, misalnya Ada apa aja promnya atur rapat tim mingguan dengan mempertimbangkan ketersediaan semua anggota tim. Ya, bisa menggunakan prompt. Sebenarnya di Copilot ini juga kadang actingnya sebagai RPA. Jadi menu yang biasa action yang kita sebenarnya bisa kan bikin ngatur jadwal meeting manual gitu ya, kita milih Iya. meeting, Iya. milih attendance-nya, Iya. terus ngecek asisten kapan. Nah, pekerjaan yang mungkin kayak gitu jadi membosankan atau Pekerjaan bagaimana? yang males lah, langsung Ya, diinin langsung aja ya. aja. Saya mau meeting dengan Pak Jati Oke. besok jam 2 dengan agenda ini nih. Udah dibikinin terkirim. Oke. Gitu. Nice. Bisa juga bilang gini promnya, buatkan ringkasan dari rekaman pertemuan kami terakhir dan sorotkan poin-poin kunci. Ya. Wah, gila. Itu yang tadi lah Itu mirip-mirip tadi, kayak ya, lo ya. ya. Bisa juga gini, buatkan rencana proyek berdasarkan diskusi kami tentang inisiatif pemasaran baru. Jadi kita discuss, buatin dong rencananya. Wah, Put, ini berbahaya ini buat kayaknya untuk personal assistant ini seperti apa nih? Oke, kita masih ada berapa Kita ini masih ada lagi? dua lagi. Dua PowerPoint aplikasi lagi. dan Jadi tadi Outlook. udah 3,
PowerPoint dan Outlook. Kayak gimana penerapannya, Pak? Kalau PowerPoint hampir mirip dengan Word tadi. Jadi Copilot akan ngebantu kita membuatkan slide dengan menggunakan reference file yang kita berikan. Misalkan saya buatkan saya 10 slide menggunakan laporan penelitian ini. Nah, itu laporan penelitiannya di attach lagi ya, reference file ya. Oke. Sama dia langsung diurai ya. Misalkan saya di dalam slide yang atau spesifik satu slide saya khusus ngobrol tentang timeline. Ya saya kasih aja buat di satu slide baru menggunakan panggil Copilot lagi, buatkan timeline menggunakan tabel Excel yang ini. Nah, nanti dia bikinkan tuh. Karena timeline di Excel sama di PowerPoint beda ya. Beda. Lo kan harus terlihat, di biasanya ada ya grafik-grafik yang bagus gitu ya template-nya. Wah, itu udah nggak perlu. Ini orang jadi pemalas semua nanti nih. Ya, kreatif sih yang pasti. Ya sama lah, sama dulu ditemukan kalkulator, emang orang jadi jadi nggak kreatif ya, justru makin kreatif gitu ya sejak penemuan inovasi yang luar biasa. Nah, satu lagi berarti aplikasi apa nih? Outlook. Wah, ini dia. Outlook. Email tuh ngapain tuh AI-nya tuh? Betul, email itu ngebantu Copilot ngebantuin kita nih untuk pertama, kalau ada thread yang panjang udah lama nih, kita tinggal bilang summarize nih thread ini nih. Dia langsung kasih key point-nya, apa yang lagi dibahas gitu ya. Terus yang berikutnya adalah ketika mau merespon. Nah, ini ada dua opsi yang diberikan sama Copilot. Satu, kita meminta Copilot untuk membuat draft. Pada saat mau reply nih. Jadi ada email, mode reply nih. Jadi mode udah mau reply ada dua opsi. Ada dua opsi. Suruh Copilot bikinin draft. Jadi kita cukup bikin prompt-nya, misalkan saya ingin balas dengan poin-poin yang ini. Nanti bahasanya, tone-nya itu nanti diatur sama Copilot. Jadi kita bisa bilang nih tone-nya kita mau direct, mau netral, atau mau formal, atau mau poem bentuk puisi. Bisa, puisi bisa. Puisi bisa ya? Bisa dibikin puisi sama dia. Terus secara konten maunya yang ringkas, balas paragrafnya, atau yang panjang gitu ya bisa. Jadi bisa tone diatur. Sama length itu ya, jadi opsi kita ya. Ya. Nah, itu yang pertama, kita yang menuliskan prompt-nya, dia buatkan draft-nya. Yang kedua, opsi yang kedua adalah Copilot ini menjadi coaching. Jadi kita udah bikin narasinya, paragrafnya. Nah, kita minta Copilot untuk memeriksa yang tadi tuh, yang Jati awal mention tuh, meriksa nih, ini tone-nya udah bener belum? Terus ininya spellingnya udah ada salah nggak gitu ya? Nanti si Copilot bantuin kita tuh. Dikurasi jadi, sama dia. Pede, jadi kita ngirim ke siapapun, jadi sekarang lebih pede ya, karena konten dan ini juga sudah dibantu dengan yang lebih pinter semua nih. Jawabannya lebih polite gitu, karena Copilot ini salah satu tugasnya dia memastikan responnya itu tone dan stylenya itu positif dan ini ya. Wah, lebih luar biasa. Itu guys, contoh-contoh bagaimana Copilot memboost productivity. Ya, kita bukan disponsori Microsoft juga ya. Mungkin kalau nanti teman-teman lihat ada Google Workspace, dia ada Google Workspace with Google Assistant misalnya. Mungkin ada AI-nya. Salesforce tuh pakai Salesforce Einstein misalnya. SAP itu SAP Leonardo dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Rahmi Diharja. Apakah Copilot bisa diintegrasikan ke sistem yang non Microsoft? Microsoft sistem itu tadi lewat gateway-nya Microsoft Graph. Jadi Microsoft Graph itu adalah API untuk mengakses data. Dan Copilot itu belum membuka open API-nya sih. Gitu. Belum ya, kayaknya untuk non Microsoft sih nggak mungkin ya. Oke, kemudian dari Bayu, apakah Copilot memiliki API yang bisa sama nih? Bisa kita akses untuk mengembangkan custom chatbot yang mengkonsumsi dokumen-dokumen atau korespondensi yang terdapat dalam database kita? Apa itu tadi pertanyaannya? API yang bisa akses mengembangkan custom chatbot. Copilot sih menyediakan ada dia Chat Studio ya. Ini kita masih pelajari juga. Copilot Studio itu ya? Copilot Studio. Kita pastikan apakah capability-nya seperti ekspektasi kita, artinya kita bisa membuat custom chat yang bisa kita pasang untuk company gitu ya, memudahkan beberapa mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif
nanti dibantu oleh chatbot yang custom, tapi menggunakan mengambil data yang ada di perusahaan. Nah itu kita coba ekspor juga tuh nanti. Iya. Ya mungkin soalnya Copilot itu kan Copilot for M365. Memang akhirnya Copilot itu untuk M365 ya. API-nya ya nanti harusnya dicek ya. Bisa ya. Dari Fami Surur, apakah bisa disambungkan akhirnya? Harusnya bisa disambungkan sama CM-nya SOC dong. CM SOC kan lock gitu. Nah, ntar bisa nyambung supaya bisa summary-kan segala macam. Tapi balik lagi, gue bilang ini kan untuk emang Copilot for M365. Sebetulnya akhirnya kemampuan ini ya nanti pada saat dibuka pasti bisa untuk menganalisa apa aja ya. Seperti GPT. Dari PKPJN 2000, apakah Copilot bisa digunakan pada M35 personal? Ada. Bisa ya. Ada yang versi individu yang Copilot Pro. Kalau yang istilahnya bisa berintegrasi dengan Word, Excel dan semua yang ada di M35 yang individu. Kalau yang basic, Microsoft Copilot yang basic itu tidak hanya sebatas chat yang ada di mobile tersedia, terus di browser Edge ya, ChatGPT. Oke, mungkin waktu juga ya yang mengakhiri. Udah siap-siap buka puasa, jadi thank you banget guys sudah bareng-bareng kita yang sudah hadir teman-teman. Thank you teman-teman yang sudah, apalagi yang stay dari awal sampai akhir. Thank you dari Sapiens. Untuk yang tanya-tanya nanti bisa lanjut. Bisa lewat website kita, terus sosial media kita semua Instagram, aktif ya. Dari Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn, Threads juga ada. Gitu aja. Oke. Saya Jati dan saya Putu. Sampai ketemu di SLT berikutnya. Thank you. Thank you.